Assalamualaikum saudaraku, terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Jin adalah makhluk halus yang diciptakan Allah dari api dan hidup di alam gaib. Jin memiliki akal dan ilmu seperti manusia, serta memiliki kebebasan memilih untuk taat atau durhaka kepada Allah. Jin diciptakan sebelum kemunculan Nabi Adam. Iblis adalah pemimpin bangsa jin yang membangkang perintah Allah dan menggoda Adam dan Hawa untuk memakan buah huldi. Jin juga memiliki kaitan dengan manusia, di mana manusia dapat berdakwah kepada mereka. Al-Quran menjelaskan bahwa jin diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa sekelompok jin masuk Islam terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat sedang menunaikan salat subuh. Kala itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Ar-Rahman ayat yang di dalamnya terdapat ayat yang berbunyi, "Maka, nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan?" Ketika ayat tersebut dibacakan, sekelompok jin yang hadir saat itu langsung menjawabnya dengan kalimat, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami tidak mendustakan nikmat-Mu sedikitpun, segala puji hanya bagi-Mu yang telah memberikan nikmat lahir dan batin kepada kami." Penyampaian sekelompok jin yang berbaiat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga termaktub dalam Al-Quran Surah Al-Ahqaf, ayat 29-32. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran, maka ketika mereka menghadiri pembacaannya mereka berkata, 'Diamlah kamu.' Untuk mendengarkannya, maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, 'Wahai kaum kami, sungguh, kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran, dan kepada jalan yang lurus. Wahai kaum kami, terimalah seruan orang Muhammad yang menyeru kepada Allah, dan berimanlah kepadanya, niscaya Dia akan mengampuni dosa-dosamu, dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Dan barang siapa tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah Muhammad, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Padahal tidak ada pelindung baginya selain Allah, mereka berada dalam kesesatan yang nyata." Setelah Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para bangsa jin tidak dapat lagi mencuri informasi dari langit. Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi dari Ibnu Abbas menerangkan bahwa peristiwa pertemuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sekelompok jin terjadi saat beliau dengan para sahabat sedang dalam perjalanan menuju pasar Uqadz. Sesampainya di daerah bernama Tihamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama rombongannya berhenti untuk menunaikan sholat subuh. Rupanya, sholat yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menyebabkan terhalangnya berita-berita langit yang biasa dicuri oleh para setan jin yang kafir. Bahkan para jin kafir yang sedang mencoba mencuri berita tersebut mendapat lemparan bintang-bintang sehingga terpaksa pulang kembali kepada kaumnya. Setibanya di tempat kaumnya, bos jin kafir tersebut bertanya, "Apa yang menyebabkan kalian terhalang mendapatkan berita langit?" Para anak buah jin kafir menjawab, "Kami terhalang mendapatkan berita langit, bahkan kami dikejar oleh bintang-bintang." Lantas setan berkata, "Tidak mungkin ada halangan antara kita dengan berita langit, pasti ini ada sebabnya." Pimpinan jin kafir tersebut kemudian memerintahkan sekumpulan jin untuk menyebar ke arah barat dan timur untuk mencari sebab tersebut. Saat sekelompok jin kafir itu menyebar ke seluruh pelosok bumi, sebagian di antara mereka sampai ke daerah Tihamah, tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat berhenti menunaikan sholat subuh. Para jin kafir tersebut mendengar dan memperhatikan dengan saksama ayat suci Al-Quran yang dibaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu mereka berkata, "Demi Allah, pasti inilah yang menyebabkan kita terhalang dari berita langit." Mereka justru sangat kagum terhadap ayat suci Al-Quran yang didengarnya hingga menyatakan baiatnya untuk masuk Islam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekelompok jin itu kembali kepada kaumnya dan menyampaikan kejadian yang mereka alami. Kaum mereka pun langsung menerima dan mengimani ajaran yang dibawa tersebut. Peristiwa tersebut turut menjadi sebab turunnya surah Al-Jin ayat 1 yang memberi petunjuk kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai peristiwa alam gaib yang terjadi di sekelilingnya dan para sahabat kala itu.
Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Jin ayat 1-2 tersebut berbunyi, "Katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran, lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan menyekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami." Setelah menerima wahyu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas menyampaikan pemberitahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut kepada para sahabat dan umat Islam lainnya. Begitulah ceritanya ketika serombongan jin masuk Islam karena mendengar lantunan ayat suci yang dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf bila terjadi kesalahan ataupun pengucapan dalam video ini. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.